Perkenalkan, nama saya adalah Irlan Haryanto dari Buruh Restoran PT Kita Selera Makmur, bahwa kami masih kurang pemahaman tentang serikat buruh atau kawan-kawan federasi atau apapun. Kami belum memahami, dan kami sudah berkenalan dengan kawan dari Federasi Serikat Buruh Kerakyatan di Lempung Tama yang berada di Surabaya, Lempung Tama nomor 18A Surabaya. Bahwa di sini kami ingin berbincang-bincang bersama yang ada di sekretariatan Federasi Serikat Buruh Kerakyatan ini, dan saya akan bertemu dengan kawan sekjen yang bernama Bapak Syahrir Ramadan. Mari kami akan memperkenalkan bahwa ini saya sudah masuk di sekretariatan pimpinan pusat Federasi Serikat Buruh. Bahwa kami adalah seorang buruh belum memahami apa inti dari serikat buruh itu sendiri, dan dalam bentuk penindasan apa yang berada di PT Kita Selera Makmur ini. Dan kami pun juga belum jelas, dan kami akan berbincang-bincang di dalam untuk bisa membuat kawan-kawan kekompakan di PT Kita Selera Makmur. Nah, mari teman-teman bisa masuk ini. Kami akan menemui Bapak Syahrir Ramadan yang sebagai Dewan Sekjen Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Kerakyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo. Silakan. Dari mana mau kemana ini, Mas? Nah, ini dari rumah, dari keliling-keliling bahwa perserikatan tanah buruh yang berada di PT Kita Selera Makmur ini ada penindasan dan ada kekurangan dari hak-hak normatifnya. Dan ini di mana di Bapak Sekjen Sekretaris Jenderal, bahwa kami kan masih belum memahami ini apa inti dari serikat buruh kerakyatan. Jadi kita ini ingin berjuang bersama dan ingin pencatatan itu juga ingin di serikat buruh kerakyatan. Monggo, Pak. Iya. Ya, terima kasih Mas Irlan. Selamat datang di sekretariat kami. Ya, Kak, sebenarnya kami ingin cerita tentang serikat buruh kerakyatan lebih panjang. Tapi paling tidak saya memperkenalkan diri. Nama saya Syahrir Ramadan. Saya Sekretaris Jenderal di Serikat Buruh Kerakyatan periode 2016-2019. Di 2019 akhir kemarin itu belum ada kongres, jadi kami masih menata diri untuk persiapan kongres di periode berikutnya. Nah, sementara ini Sekretaris Jenderalnya sampai sekarang masih dipegang oleh saya. Nah, bicara tentang Serikat Buruh Kerakyatan, Mas Irlan, sebenarnya Serikat Buruh Kerakyatan itu sudah lahir di era pasca reformasi. Jadi sebelumnya itu era-era persiapan. Jadi kalau ngomong sejarah panjang tentang SBK itu lebih eloknya nanti cerita dengan teman-teman mantan pengurus yang lama. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa kegiatan SBK itu apa saja. Nah, SBK ini tidak pada pendampingan, Mas. Jadi bukan pada pendampingan. Jadi kami ini pemberdayaan teman-teman buruh untuk bisa mengadvokasi diri. Jadi teman-teman juga bisa belajar untuk seperti itu juga. Betul. Sebagai di tempat buruhnya juga itu. Ya, jadi kita diajari untuk mengetahui bagaimana pola hubungan kerja antara buruh dan majikan. Kemudian ada aturan yang mengatur tentang itu. Terus kemudian ketika ada sengketa antara buruh dengan perusahaan, maka kita merujuk pada kemana. Nah, itu teman-teman buruh di perusahaan-perusahaan itu sementara ini kita beri wawasan itu. Jadi bukan pada kami mendampingi langsung, tidak bicara. Yang bisa ngadvokasi di perusahaannya sendiri adalah teman-teman buruh sendiri. Tapi kami ingin mempelajari bagaimana penyadaran tentang antara hubungan kerja dengan majikan itu selayaknya yang sudah diatur seperti
Jadi itu perannya SBK di kalangan teman-teman sendiri. Oh, jadi teman-teman ini seketika kita sebagai guru itu juga kita harus bisa belajar di Perserikatan Guru Kerakyatan yang ada di Surabaya ini ya. Iya betul. Jadi sampai kita ke luar kota atau kemana kan. Iya betul. Jadi untuk yang khusus sementara teman-teman perusahaan yang bekerja di perusahaan yang di wilayah Surabaya tentunya ya, itu bisa tercover di tempat kami karena batas dan jaraknya lebih dekat. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman di seluruh Jawa Timur bisa untuk misalnya ada kemauan untuk belajar di sini bisa datang dan belajar bersama-sama di sini. Jadi perlu berapa orang terkadang kita kalau di tempat kita kan guru pekerja atau apa itu? Ya untuk sementara untuk kalau teman-teman misalnya di perusahaan Mas Herlan sendiri yang di tempat kerjanya Mas Herlan sendiri ingin mendirikan serikat guru kerakyatan, yang minimal syaratnya adalah 10 orang. 10 orang, kemudian ada struktur pengurus, terus setelah ada struktur pengurus harus punya ADRT, terus kemudian ada daftar nama pembentuk. Nah setelah syarat itu sudah terpenuhi bisa didaftarkan ke pemerintah, kemudian akan muncul akte pencatatan serikat guru. Barulah itu resmi menjadi serikat guru. Kira-kira sampai berapa lama kalau kita ingin bergabung di serikat guru kerakyatan? Nah ini yang istimewanya, kalau di serikat lain itu lama, tapi kalau di serikat guru kerakyatan ingin mendaftarkan di lembaga di gerakan di serikat buruh yang namanya SBK, itu kami punya kontak dengan beberapa instansi agar supaya bahwa ketika persyaratan itu sudah terpenuhi cepat Mas, biasanya 3-4 hari sudah jadi. Apakah ini perlu biaya atau gimana Mas? Kita ini ya juga kan karena kita masih awam ini. Iya. Nah, kita kalau ingin pencatatan ini apa perlu biaya atau sampai berapa juta atau sebenarnya? Karena kan kita desing-desing dari telinga-telinga kawan-kawan semua ini. Ya kita kan fair-fairan aja. Kita ini sebagai guru ini ingin bergabung itu apakah ada dana atau apa itu gimana? Iya. Terima kasih, ini pertanyaan bagus Mas Erlan. Jadi semua guru di tempat perusahaannya bekerja ketika ingin mendirikan menjadi bagian dari organisasi kami itu bisa langsung secara sosial datang kemari untuk menyatakan bergabung dengan anggota serikat guru kerakyatan. 1% pun tidak dipungut biaya Mas. Jadi termasuk pencatatan yang mau dibuat didaftarkan ke pemerintah, jika itu ada biayanya dan ditarik oleh pemerintah, maka kami akan mempertanyakan itu karena itu gratis, jadi tidak ada biaya apapun. Cuman kalau kita kan sebagai anggota serikat, kemudian kita kan bentuknya kolektif kebersamaan, jadi dana kami itu bukan diperoleh dari sumbangan apapun, tapi melalui pemberdayaan mandiri. Biasanya teman-teman itu sepakat adalah iuran bersama. Jadi tiap bulan itu ada iuran yang masuk untuk kemudian menjadi operasional organisasi dan untuk dirinya sendiri dan untuk kita bersama. Ini kawan-kawan, karena itulah kawan-kawan itu semua kan masih mempertanyakan nih. Jadi kita ini kan mau juga ingin hasil dari ini pun juga kita akan perkembangkan di kawan-kawan guru PT Cita Selera Makmur. Kalau memang di guru di PT Cita Selera Makmur ini dimana bisa menjadi kesejahteraan untuk kaum guru semua yang ada di PT Cita Selera Makmur. Ya karena apa? Ya, karena kita kan belum tentu nasib kita seperti apa, kesejahteraan kita seperti apa, dari awal-awalnya seperti apa gini Mas. Ya karena masa-masa ini kan memang hal normatif masih banyak yang belum kita raih ya Mas. Ya biasanya kalau teman-teman misalnya kalau basis sampean mau belajar di sini, ya kita telaah norma-norma apa yang sudah berlaku di PT Cita Selera Makmur tempat Mas Herlan bekerja. Nah, kita cocokkan dengan aturan yang sudah dibuat oleh negara.
Nah, ketika itu tidak sejalan dengan aturan pemerintah, maka itu dinyatakan ada aturan normatif yang dilanggar. Jadi di situ ya Mas. Ya, nah itulah fungsi Serikat Buruh Kerakyatan ini, mendidik teman-teman supaya bisa melihat secara umum dan secara khusus terhadap apa yang sudah berlaku di perusahaan. Ya, terima kasih lah bahwa kami semuanya ini kan masih ya ada sampai lama sih, nanti ya teman-teman nanti kita bisa diskusi di Federasi Serikat Buruh Kerakyatan. Kita tunggu bahwa kita kan masih belum ya istilah koordinasinya juga istilahnya yang di pusat yang memegang siapa saja kan kita belum tahu semua. Memang berarti masih banyak lagi ya yang masih banyak lagi ya di sini ada struktur kepengurusannya. Jadi sampai kita itu sampai leluasa bisa belajar atau tapi tidak ada pemungutan biaya apapun kan ya. Ini kan sosialismenya kita kan seperti itu ya. Nah, terima kasih Pak Syahril. Nanti lain waktu kita bisa kesini lagi, bisa kita ngobrol dan bisa ketemu dengan ketua Federasi Serikat Buruh juga. Boleh. Di lain waktu kita akan ketemu lagi dan saya akan menyampaikan bahwa memang buruh jangan sampai kita ini merasa takut bahwa kita ini selalu terbiaya dulu. Kita ternyatanya itu tidak ada biaya sama sekali. Dan itu karena kemandirian di Federasi Serikat Buruh Kerakyatan bahwa memang ada istilahnya HRDRT itu menyebutkan bahwa itu ada nominal iuran untuk kawan-kawan sendiri. Iuran juga enggak begitu banyak dan relatif sangat rendah. Dan itu bisa untuk pemahaman dari kawan-kawan semua yang ada di PT kita Selera Makmur yang mau gabung, monggo, dan kita akan menindaklanjuti dan kita akan mendaftarkan kita dan belajar di Federasi Serikat Buruh Kerakyatan. Ya, pintu terbuka untuk jenengan dan teman-teman masyarakat. Ya, terima kasih Pak Rahil. Selamat siang. Selamat siang.